Penyuluhan. Nama saya Rida Rodotu Nadia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pelajar cerdas yang berani menolak korupsi dari hal-hal kecil. Ini sebelumnya ada brosur integritas yang isinya ada beberapa pertanyaan yang adanya boleh diisi setelah nanti penyuluhan. Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebelum masuk ke lebih dalam lagi, adanya sering mendengar tentang korupsi. Mungkin yang muncul di pikiran Ade adalah pejabat yang mengambil uang negara, yang sebenarnya korupsi juga dapat dilihat dari kita sehari-hari. Mungkin kalau jika di sekolahan, korupsi itu contohnya kayak datang telat waktu, itu korupsi, contoh korupsi. Lalu mengerjakan tugas yang tidak jujur, itu juga contoh korupsi di sekolah. Lalu berbohong untuk urusan sendiri, maksudnya di situ adalah demi kebaikan diri sendiri. Jadi berbohong, kayak contohnya kayak mungkin ketika orang yang diamanahi untuk menjadi bendahara di kelas, dia malah menyalahgunakan uang kasnya demi kebutuhan pribadinya sendiri. Itu adalah salah satu contoh korupsi. Mungkin itu hal sepele, tapi jika terus diulang, maka itu akan menjadi karakter si anak. Nah, itu akan merusak anak bangsa juga. Nah, di sini mungkin adanya berpikir, mungkin itu mah hal kecil, jadi ya udahlah, gak apa-apa. Nah, tapi justru disitulah hal kecil yang dilakukan sering berulang kali dapat membentuk karakter seseorang, dapat membentuk karakter seseorang jika sejak kecil terbiasa tidak jujur. Saat dewasa pun perilaku itu akan terus terbawa. Nah, bagaimana sih caranya menjadi pelajar yang berani menolak korupsi? Yang pertama yaitu bersikap jujur. Nah, ketika kejujuran adalah dari perilaku anti korupsi. Jujur saat ujian, jujur saat mengerjakan tugas, dan jujur dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua, ada disiplin dan bertanggung jawab. Ketika adanya diberi amanah menjadi ketua kelas, ketua OSIS, ataupun menjadi bendahara kelas, adanya harus mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan teman-temannya. Yang ketiga, ada berani mengatakan tidak pada tindakan yang salah. Nah, contohnya ketika ada teman Ade yang meminta kunci jawaban, nah Ade harus berani menolak masalah itu dengan menjawab dengan sopan dan tidak menyakiti hatinya. Itu adalah tindakan anti korupsi ya. Nah, yang keempat, ada peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jika melihat di lingkungan sekitar kita ada yang tidak baik, kita harus berani menegur atau merubah gitu ya, merubah sikap seseorang. Mungkin agak sulit, tapi jika terus-menerus diingatkan, itu akan, insya Allah akan sadar juga kepada anaknya. Nah, mungkin menjadi pelajar cerdas bukan hanya tentang nilai tinggi atau berprestasi gitu ya. Menjadi pelajar cerdas juga memiliki karakter yang jujur,
berani bertanggung jawab gitu. Bangsa yang mulai maju, mulai dari generasi, kan ini adanya generasi nanti kita ke depannya gitu ya. Jadi apa namanya teh, generasi muda yang memiliki integritas. Nah, mulai dari diri kita sendiri dan dari sekarang juga, dan dari mulai hal-hal kecil, karena perubahan besar selalu dari hal-hal terkecil. Oke, mungkin sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti adanya bisa menerapkan yang saya paparkan nanti ketika di sekolah, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.